warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di pertemuan kedua kita di semester kedua ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan kita membaca basmalah tadi Allah akan memberikan kita kemudahan dalam menerima pembelajaran ya. Baik anak-anak, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yaitu asma dan husna. Arti dari asma yaitu adalah nama dan husna adalah baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama yang baik atau nama yang indah, nama yang agung bagi Allah. Nah, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Anak-anak bisa sambil disimak di LKS kalian halaman 16 ya. Nah, Asmaul Husna ini berjumlah 99 yang menunjukkan sifat wajib Allah. Yang namanya sifat wajib Allah itu berarti sifat yang dimiliki oleh Allah. Nah, sebagai umat muslim yang baik, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani dan menerapkan sifat-sifat Allah yang baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani dan mempraktekkan atau menerapkan sifat-sifat Allah tersebut. Contoh, Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman apa artinya? Maha pengasih. Jadi kita harus meneladani atau kita harus menerapkan sifat pengasih dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Misalnya kita menebarkan kasih sayang kepada kaum yang lemah, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Nah, seperti itu. Jadi sebagai orang yang beriman, kita selain wajib mengimani sifat-sifat Allah, kita juga wajib mempraktekkan daripada sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini yaitu ada As-Salam dan Al-Mu'min. Nah, apa itu As-Salam? As-Salam artinya yang maha memberi kesejahteraan. Maksudnya Allah memiliki sifat As-Salam itu seperti apa? Nah, Allah itu maha sejahtera, berarti Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan daripada makhluk lain. Nah, Kenapa Allah disebut maha sejahtera, maha sempurna? Karena Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Allah itu tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kecacatan. Nah, bahkan tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menandingi Allah. Nah, yang maha memberi kesejahteraan berarti hanya Allah yang bisa memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Selain itu, sejahtera di sini dimaksud apa? Allah itu memberikan kedamaian, memberikan kasih sayang dan keselamatan hingga akhirat. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Yasin ayat 58 yang berbunyi Salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, kita sebagai orang yang beriman, bagaimana cara kita mengamalkan sifat As-Salam ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi sifat kemaksiatan, kerusakan yang akan mengakibatkan adanya bencana. Contoh bagaimana, apa hubungannya orang maksiat kok bisa mengakibatkan bencana? Contoh, orang yang selalu atau tidak pernah mau menjaga
lingkungan dengan baik. Nah, kenapa disebut dengan maksiat? Karena orang yang tidak mau menjaga kebersihan, menjaga lingkungan dengan baik, berarti dia ikut atau mengikuti ajakan setan. Tidak mau hidup dengan baik, membuang sampah sembarang tempat, misalnya menebang pohon sesuai kemauan sendiri. Alhasil apa? Ketika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi, maka akan terjadi banjir. Nah, dari kemaksiatan keegoisan manusia tersebut mengakibatkan fatal, mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Itu contoh mengapa, hubungan apa sih antara maksiat dengan bencana seperti itu. Atau ada lain lagi. Contohnya, orang yang suka bermaksiat, tidak mau beribadah, sukanya hanya hura-hura, hanya berfoya-foya, minum minuman keras, mabok misalnya. Nah, karena dia selalu melakukan yang namanya kemaksiatan, akan mendatangkan bencana. Bencana apa itu? Karena Allah murka, Allah tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi, kemaksiatan tadi, makanya Allah mendatangkan sebuah bencana seperti itu. Jadi sebagai seorang mukmin yang baik, cara kita mengimani sifat Allah As-Salam salah satunya yaitu menjauhi segala kemaksiatan. Karena apa? Pangkal daripada bencana, daripada murkanya Allah itu adalah kemaksiatan. Nah, selain itu, cara kita mengimani sifat as-salam yaitu kita berusaha mengajak kepada sesama, kepada saudara kita supaya berada pada jalan kebenaran. Nah, kenapa kita harus berada dalam jalan kebenaran? Karena ketika kita sudah mulai menyimpang atau hidup kita menyimpang, maka hal tersebutlah yang akan menjadikan Allah itu murka. Paham ya sampai di sini? Arti daripada as-salam itu Allah Maha memberi kesejahteraan. Allah itu zat yang paling sempurna, tidak ada satupun makhluk yang berani atau yang bisa menandinginya. Cara kita mengimani bagaimana tadi? Guru ulang, cara kita mengimani sifat as-salam adalah dengan menghindari kemaksiatan, mengajak kepada orang-orang di sekitar kita untuk bagaimana? Untuk berada di jalan kebenaran. Ya, paham ya? Itu sifat Allah as-salam. Yang kedua, ada sifat Allah yang namanya al-mu'min. Al-mu'min itu artinya yang memberi keamanan. Kenapa Allah yang memberi keamanan? Nah, Allah itu adalah zat yang maha pelindung, yang melindungi semua makhluknya. Salah satunya adalah manusia. Kita sebagai seorang mukmin yang baik hendaknya hanya memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ketika kita mohon perlindungannya kepada manusia, minta tolong itu sebenarnya hanya sebagai apa? Sarana saja. Sebenarnya yang maha melindungi itu hanya Allah. Jadi manusia itu hanya perantara daripada Allah. Nah, orang yang beriman tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada selain Allah. Contoh, misalnya manusia meminta perlindungan kepada dukun atau biasa disebut orang pintar misalnya. Nah, itu berarti apa? Kita sudah meminta perlindungan kepada selain Allah, yang mana itu akan menjadikan seseorang itu menyekutukan Allah, yang dimaksud perbuatannya syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik itu termasuk orang yang musyrik, yang mana perbuatan syirik itulah tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita sebagai orang yang beriman, sebagai mukmin yang baik, kita memohon perlindungan kepada selain Allah. Nah, Allah menegaskan di dalam surat Al-Quran surat Al-Fat ayat 4. Nah, di situ mengamalkan asma al-husna al-mu'min, yang artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita mengimani sifat al-mu'min ini
sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus menjaga keamanan itu dari keamanan lidah. Maksudnya keamanan lidah itu apa? Berarti menjaga ucapan, menjaga dari gangguan lidah dan tangannya. Gangguan lidah itu berarti ucapan, kalau tangan itu berarti perbuatan. Paham ya? Jadi cara kita mengimani sifat al-mukmin tadi adalah dengan bagaimana? Nah, mereka dengan cara menjaga gangguan lidah dan gangguan tangan. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, lalu bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ini? Di sini assalam. Tadi Ibu Guru kembalikan lagi assalam. Cara kita mengimani atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau cara membiasakan diri kita agar bisa mengamalkan sifat assalam dengan baik. Yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik. Itu salah satu cara bagaimana kita mempraktekkan atau mengamalkan sifat assalam. Yang pertama, mengucapkan salam dan menjawab salam. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah dengan baik. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan secara Islami dengan baik. Yang ketiga, bersikap ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang yang di sekitar kita. Contohnya apa? Jangan sampai tangan kita ini kita gunakan untuk bermaksiat, berbuat jahil misalnya. Terus yang keempat, menolong orang lain yang membutuhkan. Kita itu selalu berusaha apabila kita bisa menolong orang lain, meskipun itu dengan hal yang sangat sederhana, maka kita usahakan apabila kita mampu, banyaklah berbuat baik. Tidak menyebarkan fitnah. Nah, fitnah ini adalah salah satu dosa yang sangat besar. Kenapa? Yang namanya fitnah itu berarti hal yang sebenarnya tidak ada, hal yang tidak benar adanya, seperti itu. Apabila lisan kita gunakan untuk menyebar fitnah, berarti kita sudah menyakiti orang yang kita fitnah dan kita menyebarkan hal yang tidak benar terhadap orang lain. Paham ya? Jadi itu beberapa cara mengamalkan sifat assalam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cara mengamalkan sifat al-mukmin tadi. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan santun terhadap orang lain. Jangan sekali-kali kita itu menjadi orang yang angkuh, yang sombong. Karena apa? Sejatinya manusia itu derajatnya sama di mata Allah. Gak ada di mata Allah orang yang kaya, orang miskin, tidak ada. Semua memiliki derajat yang sama. Yang membedakan itu hanya tingkat keimanan. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Maksudnya apa? Hidup rukun, tidak bermusuhan, tidak saling mencaci, tidak saling menjatuhkan. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, berarti itu di lingkungan sekolah. Jangan sampai di suasana kelas itu suasana yang tidak menyenangkan sehingga membuat kita tidak bisa belajar dengan baik. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Nah, sebagai sesama muslim, sebagai orang mukmin yang baik, antara teman yang satu dengan yang lainnya itu hendaknya kita saling menjaga baik lisan, perkataan. Sehingga apa yang orang lain amanahkan kepada kita ini bisa dipercaya. Jangan sampai kita itu menjadi orang pengadu domba, orang yang suka mengadu domba. Nah, karena apa? Orang yang selalu mengadu domba itu dia disebut sebagai pengkhianat, orang yang tidak bisa dipercaya. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini penjelasan tentang assalam dan al-mukmin. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengimani sifat assalam dan al-mukmin ini, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Banyak kekurangan, mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa rajin membaca. Karena apa? Orang sepandai apapun, jika dia tidak mau membaca, maka ilmunya akan hilang, akan lupa.
rajin membaca, bantu kedua orang tua, jangan lupa sholatnya, dan selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Baik, Ibu akhiri, dan sebelumnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.